Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nilini Antari, absen 27, kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis saya tentang negara maju dan negara berkembang. Suatu negara dapat dikategorikan sebagai negara maju maupun berkembang. Dapat dilihat dari hasil pembangunan yang dilihat dari beberapa indikator keberhasilan pembangunannya. Pembangunan merupakan proses perubahan dari suatu keadaan yang lebih baik. Pembangunan selalu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia yang mengarah pada kehidupan yang lebih baik. Pembangunan membutuhkan modal yang meliputi sumber daya alam, penguasaan, teknologi, dan ilmu pengetahuan. Ketiganya merupakan modal yang saling mempengaruhi. Penjelasan tentang negara maju dan berkembang. Negara maju merupakan negara yang memiliki standar hidup tinggi dengan perekonomian merata, menggunakan teknologi tinggi dan telah berhasil dalam berbagai bidang. Sementara, negara berkembang merupakan negara dengan pendapatan rata-rata masih relatif rendah. Indeks pembangunan manusia dapat tercatat di bawah standar normal global, dan infrastruktur yang masih relatif berkembang atau belum maksimal. Adapun permasalahan yang dihadapi negara maju dan berkembang antara lain, negara maju, masalah pencemaran lingkungan sebagai akibat dari kemajuan industri. Negara maju sebagian besar mempunyai keterbatasan sumber daya alam. Kurangnya tenaga kerja sehingga mendatangkan tenaga kerja dari negara-negara berkembang. Negara berkembang, semakin meningkatnya kemiskinan, kurangnya sumber daya alam yang berkualitas, jumlah pengangguran yang semakin meningkat, dan kurangnya bersaing produksi dalam negeri di pasar internasional. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis saya negara maju dan berkembang sesuai tabel berikut. Analisis negara Indonesia atau maju. Indikator negara maju atau berkembang. Pendapatan per kapita. Tingkat PDB per kapita Indonesia berhasil naik dari Rp 57,3 juta di tahun 2020 ke Rp 62,2 juta setara US dollar 4,349,5 di tahun 2021 atau kenaikan 8,6%. PDB Indonesia tahun 2021 juga sudah berhasil melampaui level sebelum pandemi. Pertumbuhan penduduk. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil, Kementerian Dalam Negeri mencatat bahwa jumlah penduduk Indonesia sudah mencapai 27,3187 juta jiwa pada 31 Desember 2021. Rincian sebanyak 137,52 juta jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 134,71 berjenis kelamin perempuan. Penduduk tersebut bertambah 879.000 jiwa dari 171,35 juta dari posisi akhir 2020. Kesempatan kerja. Badan Pusat Statistik BPS mencatat tingkat kesempatan kerja secara nasional sebesar 93,74% pada Februari 2021. Angkanya naik dari Agustus 2020 yang sebesar 92,93%. Seiring dengan kenaikan tersebut, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia menurun 0,81% dari 7,01% pada Agustus 2020 menjadi 6,26% pada Februari 2021. Jumlah pengangguran dan tingkat pengangguran terbuka TPT Indonesia. Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah pengangguran Indonesia sebesar 9,1 juta orang pada Agustus 2021. Jumlah ini naik dari 8,7 juta orang pada Februari 2021, tetapi menurun jika dibandingkan 9,8 juta orang pada periode yang sama tahun lalu. Angka harapan hidup. Angka harapan hidup atau AHH merupakan perempuan di Indonesia lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Pada tahun 2020, angka
harapan hidup perempuan tercatat sebesar 73,46 tahun, sementara angka harapan hidup laki-laki saat lahir tercatat sebesar 69,59 tahun. Sedangkan menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), UHH bayi yang lahir pada 2021 naik 0,1 tahun menjadi 71,57 tahun dari tahun sebelumnya. Tingkat pendidikan. Jumlah siswa di Indonesia berdasarkan jenjang pendidikan pada tahun ajaran 2020 dan 2021. Ada 45,21 juta siswa di Indonesia. Pada tahun ajaran 2020-2021, menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS), dari jumlah tersebut, mayoritas atau sebanyak 24,8 juta siswa, 54,95% diantaranya merupakan siswa sekolah dasar atau SD, menurut survei Political and Economic Risk Consultant. Kualitas pendidikan di Indonesia berada di urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Data yang dilaporkan oleh The World di Asia, Swedia 2000, di Indonesia memiliki daya saing yang rendah, yaitu hanya urutan ke-37 dari 57 negara yang disurvei di dunia. Kemajuan dan pemanfaatan teknologi. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi atau IPTEK Indonesia 2020 sebesar 5,59 pada skala 0-10. Skala IPTIK berada pada rentang 0,10. Semakin tinggi nilai indeks menunjukkan pembangunan TIK suatu wilayah semakin pesat. Demikian pula sebaliknya, semakin rendah nilai indeks menunjukkan pembangunan TIK di suatu wilayah relatif masih lambat. Indeks pembangunan TIK Indonesia 2020 mencapai 5,59, meningkat dibanding TIK 2019 sebesar 5,32. Peningkatan IPTEK 2020 ini didorong oleh pencapaian ketiga subindeks, yaitu 1. Subindeks Akses dan Infrastruktur TIK yang mencerminkan kesiapan TIK Indonesia mencapai 5,67. Subindeks Penggunaan yang mencerminkan tingkat penggunaan TIK di Indonesia mencapai 55,34, dan subindeks keahlian yang mencerminkan kemampuan yang diperlukan dalam TIK Indonesia mencapai 5,92. IPTEK tertinggi pada 2020 adalah DKI Jakarta, yaitu 7,46, sedangkan provinsi dengan IPTEK terendah adalah Papua, yaitu 3,35. HDI Human Development Index, Indeks Pembangunan Manusia. IPM Indonesia tahun 2021 tercatat sebesar 72,29, meningkat 0,35 poin 0,49% dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Keunggulan Indonesia sebagai negara maju. Mengenai iklim yang dimiliki oleh negara Indonesia, berada di kawasan Khatulistiwa, membuat negara Indonesia menikmati sinar matahari sepanjang tahun. Kaya akan bahan tambang, budaya dan multikulturalisme, keindahan alam, dan sumber daya alam yang meningkat. Kekuatan Indonesia sebagai negara maju, menciptakan sumber daya manusia berdaya saing, meningkatkan produktivitas sektor ekonomi, inisiasi ekonomi hijau, pemanfaatan transformasi digital, pengintegrasian ekonomi, dan pemindahan ibu kota negara. Kelemahan dari negara Indonesia sebagai negara maju. Sebagian penduduknya masih berpendidikan rendah. Pembangunan yang tidak merata hanya dititik beratkan dari perkotaan, sedangkan daerah terpencil seperti desa. Pungutan liar merajalela. Tingginya korupsi. Biaya produksi tinggi. Biaya impor yang tinggi, dan tinggi kriminalitas. Kesimpulan, kerjasama antara negara maju maupun negara berkembang sangatlah penting. Ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan negara-negara di dunia. Hubungan ini tentunya diperlukan dalam perkembangan masing-masing, baik di bidang militer,
pendidikan, ekonomi, politik, sosial budaya, teknologi, dan lain sebagainya. Setiap negara sudah tentu memiliki kelebihan, kekurangan, dan kepentingan yang berbeda, yang mendorong dilakukannya hubungan dan kerjasama antara negara maju dan negara berkembang. Tentunya kerjasama ini didasari atas sikap saling menghormati dan saling menguntungkan. Yang diharapkan adalah kerjasama ini dapat membantu secara efektif membangun peradaban dan kemajuan negara di dunia yang berkeadilan dan di atas prinsip solidaritas kemanusiaan dan kebangsaan, serta mempererat persahabatan antar negara. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian presentasi dari saya. Untuk bagian analisis yang lainnya, saya akan kirim berupa lempiran atau foto. Sekian dari saya akhiri dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.